Shalom teman-teman. Shalom. Ada sukacita hari ini? Harusnya ada dong karena kita mau memuliakan nama Tuhan. Benar banget, kita harus sukacita dan juga maupun kita tidak beribadah dan berkumpul bersama di gereja, kita dapat beribadah dan berkumpul bersama keluarga. Ya, untuk memulai kebaktian kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan Allah itu baik. Saudaraku, marilah kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudaraku, kita bersama-sama di dalam ibadah ini menghayati bagaimana Allah menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupanya, supaya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan semangat, sebab kita diciptakan Tuhan begitu sempurna. Kita dapat melakukan segala sesuatu dan biarlah semuanya itu dapat kita upayakan untuk hormat dan kemuliaan Sang Pencipta kita. Mari kita menyanyikan lagu bagaikan bejana. Demikian hidupku di
mengakui dosa dan kesalahan kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang Maha Mulia, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan kami sehari-hari kami dengan baik dan penuh sukacita. Tuhan, seringkali kami melakukan kesalahan dan dosa-dosa kami mohon pengampunan akan Engkau. Kiranya Engkau mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya kepadamu lah kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan lagu KJ 26, Mampirlah Dengar Doaku. diambil dari Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. PKJ 103, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti akan memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Kami bersyukur kepadamu atas bimbingan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, melalui pengalaman-pengalaman hidup yang terjadi, yang kami alami maupun yang dialami oleh sesama kami.
Dan saat ini melalui firman-Mu kami juga boleh merasakan penyertaan-Mu dan juga proses pembentukan yang Kau berikan bagi kami. Karena itu kami mohon pimpinan Tuhan supaya kami dapat mengerti dan memahami firman yang hendak kami dengar dan renungkan, dan kemudian kami dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Saudaraku, pada saat ini kita bersama-sama merenungkan tema Homo Deus. Homo Deus itu artinya manusia yang menjadi sama seperti Allah. Kita bersyukur sebab di antara ciptaan yang lain Allah menciptakan manusia itu sedemikian rupa sempurna. Dan kita melihat ayat demi ayat di dalam bacaan kita Mazmur pasal 8 ini. Manusia memiliki potensi yang luar biasa. Kemuliaan Allah hanya dapat dirasakan dan dinikmati oleh manusia melalui pewahyuan secara umum melalui ciptaan dan secara khusus melalui firman Tuhan. Dan saat ini kita sedang berusaha untuk merasakan pewahyuan Tuhan secara khusus, yaitu melalui firman-Nya. Ayat 3 mengatakan bahwa bayi-bayi dan anak yang menyusu. Dan di dalam ayat ini bayi-bayi dan anak yang menyusu itu dikontraskan dengan lawan, musuh, dan pendendam. Saudaraku, bayi dan anak-anak itu menjadi simbol kelemahan dan juga kerendahan hati. Orang yang memiliki kerendahan hati, orang yang mengakui dirinya terbatas, lemah, dan rentan, maka orang-orang seperti itulah yang akan dimampukan untuk melihat Allah. Berbeda dengan orang yang pendendam. Sebab apa? Orang yang pendendam adalah orang yang selalu merasa dirinya berhak atas sesuatu. Sehingga kemudian ketika dia merasa dilukai, ketika dia merasa sakit dan kecewa, maka dia menyimpan dan kemudian menaruh dendam di dalam hatinya sampai menanti saatnya dia bisa membalaskan dendam itu. Dan orang yang menyimpan dendam, orang yang pendendam adalah orang yang bertolak belakang dengan orang yang rendah hati. Kalau orang yang rendah hati ketika mengalami berbagai macam peristiwa yang mungkin tidak mengenakan hatinya, dia tetap menyadari dan belajar dari peristiwa itu dan dia tidak akan menuntut orang lain atas keberadaan peristiwa itu, atas terjadinya peristiwa itu. Kemudian di dalam ayat 4, Allah memilih dan memanggil orang yang lemah menurut dunia ini. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa jalan Allah itu bukanlah jalan manusia. Di dalam ayat 4 kan dikatakan, jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Saudaraku,
Allah memilih orang yang lemah supaya dapat merasakan bahwa ketika dia mampu untuk menyelesaikan masalah, ketika dia mampu untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, dia tidak lantas menyombongkan dirinya. Dan lalu di dalam ayat 5 dikatakan matahari, bulan, bintang, dan semua karya Allah yang menakjubkan. Dan di sini pemazmur kemudian merefleksikan bahwa ternyata dibandingkan semuanya itu, karya utama dari pencipta adalah manusia. Segala kekuasaan dan kemuliaan Allah itu diberikan kepada manusia, dan manusia itu diberikan kekuasaan dan kemuliaan bukan lantas mempergunakan kekuasaannya itu di dalam arti untuk menindas orang lain, menindas makhluk lain, menindas ciptaan lain, tetapi justru di sini maknanya adalah mengelola bumi. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa Tuhan memanggil manusia untuk mengelola kehidupan. Untuk tugas panggilan itu Allah memperlengkapi manusia dengan pikiran-pikiran yang luar biasa sehingga dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Nah, saudaraku, kembali ke tema kita, Homo Deus, manusia menjadi sama seperti Allah. Homo Deus ini diambil dari buku karya Yuval Noah Harari. Dia menuliskan buku berjudul A Brief History of Tomorrow yang mau menggambarkan tentang otak manusia yang terus berkembang tanpa batas dan menjelaskan masa depan manusia pada masa depan. Dan manusia itu akan tergantikan oleh manusia-manusia super yang IQ-nya, tingkat kecerdasannya itu super. Dan manusia itu yang kemudian disebut sebagai manusia Homo Deus. Dan manusia akan hilang dan musnah dari komunitas kecuali jika dia mau mengupgrade dirinya, mau mengupdate dirinya dengan informasi-informasi yang tersedia bebas, baik di dalam internet maupun di dalam dunia nyata. Nah, saudaraku, kalau kita melihat sekarang orang berlomba-lomba untuk menemukan vaksin untuk mengatasi wabah yang saat ini melanda dunia. Orang berlomba-lomba untuk menemukan atau menciptakan vaksin untuk virus COVID-19. Dan ketika nanti ada orang yang bisa menemukan vaksin itu, tentu luar biasa bukan? Karena dia akan dianggap sebagai orang yang menyelamatkan dunia ini. Dan itulah hebatnya manusia yang diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah. Manusia itu diberi kemampuan pikiran yang luar biasa. Dan pikiran itu akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dan orang yang tidak mau berusaha untuk mengupgrade dirinya, mengupdate pengetahuannya, dia akan musnah dari komunitasnya. Dan kita juga bisa melihat sekarang, contohnya, melalui kemajuan teknologi, orang yang tidak mau belajar teknologi, maka dia akan ketinggalan zaman. Dan ketika anak-anak muda ketinggalan zaman atau gaptek begitu ya, dia itu akan merasa kecil, merasa rendah diri. Dan kemudian dia akan akhirnya tersingkir dari komunitas. Karena itu sebagai anak muda kita dipanggil untuk menjadi orang yang bersedia untuk senantiasa belajar, mengupgrade diri kita supaya kita tidak ketinggalan zaman, supaya kita terus dapat meningkatkan kemampuan kita. Nah, saudaraku, jangan berkecil hati, sebab kita melihat ada 9 tipe kecerdasan manusia. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau verbal atau bahasa. Dalam kecerdasan ini, orang pandai mengolah kata baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kemudian kecerdasan yang kedua, itu ada kecerdasan matematik atau logika, yaitu mengolah angka dan logika. Ada orang-orang dengan kecerdasan matematik yang sangat tinggi. Dan kemudian yang ketiga adalah kecerdasan spasial,
yaitu kepekaan tajam untuk visual, keseimbangan, warna, garis, bentuk, dan juga ruang. Sehingga kemudian orang-orang yang memiliki kecerdasan spasial ini, dia itu akan mampu untuk melakukan banyak hal yang berkaitan dengan visual, warna, garis gitu ya. Dia bisa menjadi desainer dan lain sebagainya. Dan keempat adalah kecerdasan kinetik dan jasmani. Ini adalah kemampuan untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Para olahragawan, nah ini memiliki kecerdasan itu. Dan yang kelima itu adalah kecerdasan musikal. Dia itu mampu untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati musik dan suara. Nah, kalau di dalam kehidupan persekutuan bergereja tentu kita juga melihat bahwa kecerdasan musikal ini perlu. Sehingga perlu adanya organis, pemandu pujian, dan yang keenam, kecerdasan interpersonal atau people smart. Saudaraku, kecerdasan ini adalah kecerdasan di mana orang itu peka terhadap perasaan, motivasi, dan watak serta temperamen orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal, dia itu akan bisa melihat, oh orang ini punya temperamen atau wataknya seperti apa gitu ya. Dia memiliki kecerdasan untuk memahami hal itu. Dan kemudian yang ketujuh itu adalah kecerdasan intrapersonal atau self-smart. Nah, kecerdasan ini adalah berkaitan dengan mengenal diri sendiri secara utuh, adaptif, sesuai keselarasan dengan dirinya. Orang-orang yang memiliki kecerdasan ini akan mampu untuk menyesuaikan diri dimanapun dia berada. Dan lalu yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Dia itu akan mampu memahami, menikmati, dan menggunakan secara produktif kemampuan secara natural, kedekatan dengan alam, dan lain sebagainya. Dan biasanya ini dimiliki oleh para petani, para peternak, begitu ya, dan juga pecinta alam. Dan lalu yang kesembilan adalah kecerdasan eksistensial, yaitu kemampuan memahami dan melihat sisi lain kehidupan. Peka arti hidup, memahami tentang makna kematian, dan segala macam tentang proses alam semesta. Nah saudara, itu ada 9 tipe kecerdasan. Kita tidak perlu merasa berkecil hati apabila kita merasa bahwa kita itu tidak bisa matematika. Kita tidak bisa secara logika, karena kita mungkin punya kecerdasan yang lain yang menonjol. Misalnya kita punya kecerdasan berbahasa. Kita mungkin tidak memiliki keduanya itu, tetapi kita bisa tetap bersyukur bahwa kita memiliki kecerdasan yang lain. Kita pandai bergaul. Kita pandai untuk mendesain segala sesuatu. Kita pandai untuk mengolah secara baik visual-visual. Nah, sekarang ini banyak dibutuhkan juga di dalam ibadah-ibadah online yang seperti kita lakukan saat ini. Kemampuan orang untuk mengolah warna, bentuk, garis, itu kemampuan itu dipergunakan untuk editing dan lain sebagainya. Dan itu yang bisa dikembangkan. Supaya apa? Dengan kita itu menyadari bahwa diri kita itu diciptakan Tuhan begitu sempurna, maka kita tidak akan mudah putus asa. Kita akan senantiasa melihat bahwa apapun yang Tuhan perhadapkan dalam hidup kita, itu akan menjadi suatu kemampuan bagi kita untuk menggali terus-menerus potensi diri kita. Dan lalu, saudaraku, kehebatan manusia itu jangan sampai kemudian dipakai secara kebablasan, menjadi ingin sama seperti penciptanya. Itu yang kemudian disebut dengan homo deus, manusia yang menjadi sama seperti Allah, tetapi jangan sampai bablas, ingin menyaingi penciptanya. Sebab apa? Kita sebagai ciptanya itu harus menyadari bahwa bagaimanapun hebatnya kita, tujuan Allah menciptakan kita itu adalah bahwa kita itu dipanggil untuk mengelola bumi ini. Kita itu dipanggil untuk kembali mempersembahkan hormat dan kemuliaan itu kepada Allah. Mempersembahkan kemuliaan itu kepada Allah. Sehingga Allah ingin kita kembali melihat pada tujuan penciptaan kita itu apa. Jadi kalau kita punya kecerdasan yang luar biasa dalam bidang tertentu,
Jangan sombong, jangan tinggi hati. Sebab apa? Orang yang sombong itu tadi tidak akan bisa merasakan kehadiran Allah. Tetapi yang diperlukan adalah orang yang kemudian menyadari potensinya dan mempergunakan itu untuk mengelola seluruh ciptaan ini. Mengelola seluruh hal yang dia percayakan dan semuanya itu kembali dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, saudara masih muda, memiliki banyak sekali kesempatan untuk menggali potensi. Apalagi pada saat ini, ketika saudara itu harus berdiam diri di rumah, sudah berapa bulan, dari bulan Maret ya, harus melakukan aktivitas sendiri di rumah, dan yang dibutuhkan supaya kita tidak boring, supaya kita nggak bosen, itu adalah kreativitas. Karena itu, anak-anak muda yang kreatif, dia akan menciptakan banyak hal di dalam masa-masa ketika dia itu banyak waktu luang, menghabiskan waktu banyak di rumah, pergunakan itu untuk berkreasi. Tuhan sudah menciptakan kita sedemikian rupa dengan berbagai macam kecerdasan, dan kenalilah kecerdasan yang Tuhan berikan buat kita dan kemudian pakailah itu untuk kemuliaannya. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan saat ini. Engkau menciptakan kami begitu sempurna seturut dengan gambar dan rupamu, dan Engkau memberikan kepada kami kekuasaan dan kemuliaan. Kadang-kadang sebagai anak-anak muda, kami merasa putus asa dan kami merasa rendah diri ketika kami membandingkan diri kami dengan orang lain. Kami merasa bahwa orang lain jauh lebih hebat dari diri kami. Padahal sesungguhnya Tuhan, Engkau menciptakan kami unik. Engkau menciptakan kami dengan kecerdasan kami masing-masing. Dan semuanya itu bukan untuk kami saling membanggakan diri, tetapi justru semuanya itu dapat kami satu padukan untuk menciptakan kesempurnaan sebagaimana Tuhan menciptakan kami sempurna adanya. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk saling bekerja sama. Tetapi terlebih dahulu mampukan kami Tuhan untuk benar-benar mengenal potensi diri kami yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sehingga dengan pengenalan yang baik akan diri kami sendiri, kami terus akan belajar untuk memperkaya diri kami, untuk meningkatkan potensi yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur di dalam masa-masa kami harus berdiam diri di rumah, menghabiskan banyak waktu bersama dengan keluarga. Kami mensyukuri kebersamaan kami dengan keluarga, karena di tengah-tengah keluarga kami boleh semakin merasakan bahwa Tuhan memanggil kami untuk saling mengasihi. Dan di tengah-tengah keluarga itulah kami boleh semakin menghayati identitas diri kami, yang kami Tuhan tempatkan di tengah-tengah keluarga kami, supaya kami boleh saling mendukung dan menguatkan melalui komunitas yang terkecil, melalui keluarga kami. Tuhan, kami juga memohon berkat dan juga anugerah-Mu bagi kehidupan masa muda kami. Kadang-kadang kami takut akan masa depan kami, karena kami merasa khawatir, kami merasa bahwa masa depan kami itu buram, terlebih ketika kami terus-menerus memikirkan tentang pandemi COVID-19 ini. Kami merasa bahkan kadang-kadang kami tidak memiliki harapan. Tetapi kami percaya Tuhan, dengan firman-Mu, Engkau meneguhkan kami bahwa masa depan itu ada, dan tugas kami saat ini adalah menggali potensi diri kami, memaksimalkan segala kecerdasan yang Tuhan berikan. Dan kami juga berdoa bagi persekutuan kami, biarlah kami boleh tetap saling mendukung dan menguatkan, sekalipun kami dipisahkan oleh ruang dan waktu. Tetapi biarlah kami di dalam kesatuan Roh Kudus, kami boleh terus saling mendukung di dalam doa-doa kami, di dalam permohonan kami, dan kami juga bisa mempergunakan kemajuan teknologi untuk saling mendukung dan menguatkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan pergumulan-pergumulan kami sebagai anak muda-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau sahabat sejati kami yang tahu persis apa yang menjadi kegalauan, kegundahan diri kami.
Dan karena itu kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami dengan sempurna. Amin. Pengakuan iman rasuli berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyanyikan lagu PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. Saudaraku, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan, jadilah saksi kemuliaan-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.